Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randi Aditya dengan NIM F1C423035, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai gerak lurus guna melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Fisika Dasar. Saksikan videonya ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada edisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLBB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, mari kita lihat ilustrasi di samping. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak perlu memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita hanya perlu memperhatikan besaran dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan P sama dengan S per T, dengan P adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik sebelah kiri, dan grafik jarak terhadap waktu bisa dilihat di sebelah kanan. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Adapun persamaan gerak lurus berubah beraturan, yang pertama, PT sama dengan P0 ditambah A dikali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Dan yang terakhir, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, dengan PT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, P0 adalah kecepatan awal juga dalam meter per sekon, dan A sama dengan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon,
dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu, kedua, grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda yang juga dapat mengalami pelambatan ditandai dengan percepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Dari soal kita ketahui kecepatan atau P sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu ke meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya yaitu jarak atau S. Kita ingat lagi persamaan kecepatan, yaitu P sama dengan S per T sama dengan P dikali T. Masukkan angkanya, S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, artinya P0 sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanya kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus GLBB yang pertama. PT sama dengan P0 ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya. PT sama dengan 0 ditambah 4 dikali 18 sama dengan 72 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, jelas ya tentang gerak lurus. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.